Kita nyanyikan Tuhanku yang Heran 86 koplet yang kedua. Ku telah terima kekayaan surgawi. Mari kita mau bangkit berdiri. Yang patut ku sembah, Kau Tuhan yang heran. Untuk firman Tuhan kami serahkan pada Bapak Pendeta Muda Hodia Sakaria Hodi. Mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena besar kasih setiamu dan juga kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau hentar kami ke tempat ini Tuhan, dan juga Tuhan, biarlah Engkau mau berhadirat di tempat ini, terutama pada kebaktian pertama kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mau mengusir segala roh-roh jahat, setan maupun pengganggu-pengganggu yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, baik dari orang-orang maupun dari alat-alat Tuhan. Biarlah Engkau usirkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, Yesus Kristus, darah Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita silakan duduk. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi hari ini ya, saya mengambil kesempatan sebagai yang bertugas pada ibadah pertama di tempat ini ya, di Pacuan Kuda. Kita mau membaca dari suratan 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 22, ayat 21 sampai 23. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan ujilah segala sesuatu. Kita tahu ya, zaman sekarang, ya, seperti saya katakan di Persekutuan Kaum Muda, informasi bebas. Kalau yang sekarang ya mungkin yang udah om-om atau apa, nah dulu
informasi itu terbatas. Ya. Kita mungkin hanya mendengarkan lewat radio ataupun koran. Ya. Kita harus bayar dan juga harus menunggu. Tetapi sekarang informasi itu cepat dan bebas. Contohnya ya, sekarang ini kita Zoom live ya. Berita itu sangat cepat ya. Dan juga live. Dan informasi itu bisa menjangkau kita kemanapun. Dan banyak sekarang ya informasi-informasi, ya kita jangan katakan informasi hanya yang dunia, tetapi juga rohani, pengajaran, tren rohani, mulai dari lagu-lagu rohani sampai pengajaran maupun juga ibadah. Nah, seperti sekarang ini ya, kita juga live di YouTube. Mulai dari media sosial, YouTube, podcast, Instagram. Bahkan dulu dikatakan, ya, ada hamba Tuhan yang bilang, wah, jangan ada TV di dalam kamar. Karena TV itu bisa jadi alat untuk melakukan dosa. Tapi sekarang, jangankan TV, HP masuk ke dalam sampai bahkan kalau bisa dikatakan ya, sama kayak dosa. Ya paling cuma kita sendiri yang punya HP, Tuhan sama setan. Sembunyi dari istri atau dari orang tua. Nah, informasi itu sampai ke dalam. Di sini Rasul Paul menulis kepada jemaat Tesalonika 3 perintah rohani yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Uji, pegang dan jauhkan diri kita dari yang jahat. Karena kalau kita lihat banyak sekali ya musik-musik rohani, pengajaran-pengajaran. Tapi apakah itu rohani benar? Ataupun ya, terasa berasal dari Tuhan? Belum tentu ya. Makanya di sini dikatakan uji, pegang, dan jauhkan diri dari yang jahat. Paulus tidak berkata tolak. Nah, orang Kristen tidak boleh pakai HP atau orang Kristen tidak boleh pakai internet. Tidak. Tapi Rasul Paulus katakan uji. Ya, dikatakan ujilah segala sesuatu. Ya, informasi yang datang itu kita uji. Baik itu pengajaran, baik itu musik, tradisi, kata orang. Kata orang itu termasuk mungkin dia seorang hamba Tuhan, penginjil. Kita harus menguji. Karena tidak semua yang populer, ya, contoh, pengabaran Injil, kebangunan rohani, wah, dulu yang sering itu pendeta-pendeta dari luar negeri datang, semua kebangunan rohani. Mana? Ya. Semua yang berlabel rohani, wah. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jangan percaya setiap roh. Roh. Nah, roh ini juga bisa masuk melalui hamba Tuhan, melalui saudara, melalui orang tua. Banyak roh ini. Kita harus menguji apakah roh ini membawa kepada kebenaran atau tidak. Contoh, orang tua bilang, ngapain kamu ke gereja sana? Gereja-gereja nggak kasih makan. Nah, kita langsung bisa pandang, oh ini roh, bukan orang tua saya, tapi roh ini mau menghalangi saya. Ini, pujilah. Tuh, Bu ya. Ujilah roh itu. Apa yang perlu diuji? Ya, pertama, melalui pengajaran. Kita tahu dan kita sudah diajarkan pengajaran. Jadi, ya, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus juga tren atau gaya hidup ya. Sekarang, apalagi sekarang apa yang dulu tabu, sekarang sudah jadi biasa. Gaya hidup, bahkan anak-anak sekarang ya, kaum muda, ya, orang-orang muda bilang, apa itu kan dulu, sekarang beda Pak. Nah, ini juga yang harus kita uji. Jangan mentang-mentang tren, viral, semua orang melakukan, kita juga mau melakukan. Ini salah. Nah, padahal kita tahu, oh, tren ini tidak sesuai pengajaran. Relasi dan pergaulan. Nah, pergaulan ini pergaulan menyebabkan saya jauh dari Tuhan atau tidak? Apakah ini justru pergaulan membuat saya jadi setiap hari Minggu nggak datang? Relasi. Nah, ini relasi dan pergaulan. Ini termasuk juga keluarga, orang tua, istri, atau suami. Yang membawa kita jauh dari ibadah. Ini salah. Ya. Jangan karena dia istri, suami, ataupun orang tua. Oh iya, nggak apa-apa. Banyak kejadian-kejadian yang jadi saksi. Dan saya tahu karena Bapak Gembala almarhum. Banyak kejadian. Gara-gara apa? Relasi, keluarga. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Ini salah. Ini yang harus juga diuji. Apakah ini keluarga mau menjauhkan saya? Hingga saya tiba-tiba tidak melayani. Hingga saya tiba-tiba tidak bertugas. Ataupun juga beribadah. Ini yang harus kita uji. Dan yang keempat, nilai hidup yang kita ikuti, yaitu tradisi atau adat. Nah, kita sudah tahu pengajaran.
Ketika ada orang bilang, oh ini tradisi dulu, kakek kamu harus kayak begini begini begini, nah kamu juga harus begini. Nah terus kita ya, oh iya ya, karena menurut kakek, oke deh saya ikut. Nah, melanggar firman Tuhan, melanggar pengajaran. Kita harus uji. Nah, Rasul Paulus katakan ujilah, bukan secara emosional, yaitu karena ada relasi, karena tradisi, bukan karena populer. Oh ya semua dari suku saya melakukan ini dan itu udah ratusan tahun. Bukan. Kita harus berani ya. Uji. Kalau itu baik, pegang. Kalau itu nggak baik, ya lepas. Nah, bagaimana ya kita mengujinya ya? Pertama dengan firman Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Apakah semua itu apa? Yang dikatakan rasul-rasul. Mereka tidak menerimanya. Oh, rasul ngomong gini, oh dia rasul, murid Tuhan. Dia lihat Tuhan. Oh iya, gua percaya. Tidak. Mereka menyelidiki. Di sini dikatakan menyelidiki kitab suci. Apa itu benar atau tidak? Ini bukan soal tidak percaya ataupun ragu dengan seorang hamba Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kembali ke firman ya, ke Alkitab ya. Almarhum Bapak Gembala selalu katakan kita kembali ya, ke Alkitab. Ya ini gunanya, dicek. Nah, jadi Bapak Gembala juga mencontoh, saya tidak mau asal ngomong, bla 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 asal ngacak. Tidak. Bapak Gembala kata kita kembali ke Alkitab, kita lihat di Alkitab. Gunanya apa? Supaya orang mengetahui apa ini benar atau salah. Kalau kita ngomong, hamba Tuhan ngomong, tidak berdasarkan Alkitab, berdasarkan filsafat, berdasarkan ini, berdasarkan sejarah atau apapun. Gimana mau pegang? Sejarah itu ya, sekarang kita bisa tahu. Siapa yang kuat, dia bisa merubah. Nah, contohnya yang kemarin, barusan. Apa itu Menteri Fahri Hamzah. Merubah sejarah. Nah, bisa. Waktu zaman Soeharto, dirubah juga. Siapa saja bisa. Apalagi dulu informasi nggak ada. Kalau sekarang ya nggak bisa ya. Soalnya pas kejadian banyak sekali yang foto, banyak sekali yang HP ya, nggak bisa dirubah. Tapi kalau dulu, mana ada yang tahu. Bisa dirubah semua. Kita makanya harus menyelidiki. Jangan tiba-tiba ada hamba Tuhan datang ke rumah, ngomong begini, gini, terus kita, oh iya. Nah, karena ini kejadian, saya juga baru mendengar, ya, waktu saya di Indonesia kemarin, kesaksian pendeta, waktu pertama kali menyerahkan diri, percaya Tuhan, oh iya saya mau full timer,
Saya mau ngikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dia korbankan semua pekerjaan sama ini ya. Dia tinggal di rumah. Udah mau membuka. Nah, terus datang pendeta. Nah, pendeta ini bilang, oh bro itu harus menjual semua. Berikan kepada orang miskin. Nah, bro harus mulai dari nol. Nah, ya memang benar itu tertulis ya di Alkitab. Jualah hak milikmu. Matius 19 ayat 21. Ya, benar, mulai dari nol. Tapi salahnya di sini apa? Pendeta ini hatinya busuk. Nah, ingin barangnya. Jadi udah ini barang saya bawa aja ya, saya bawa. Diambil semua. Mulai dari nol kan ya udah. Akhirnya pas sudah pergi baru sadar. Ya barangnya udah hilang, balik nol. Ini memakai kata-kata firman, kata-kata ayat, tetapi hatinya busuk, seperti ular. Dia balik kata Tuhan, hingga Hawa jadi terpengaruh. Ini apa? Pengajaran firman dibalik. Nah, ini hati-hati ini pengajaran. Kelihatannya seperti rohani, wah bijaksana, tapi ternyata dia menipu. Nah, ada maksud di dalamnya. Ini yang kita harus lihat. Ini yang kita harus waspada. Jangan sembarangan. Kita harus kembali lagi ke Alkitab. Maksudnya apa ya ini? Oleh sebab itu ya, kita selidik. Selidik itu bukan berarti hanya membaca sekali ya Alkitab. Bukan. Alkitab itu diselidik, itu dibaca berulang-ulang. Kalau perlu, ini konek kemana, ini konek kemana. Nah, kalau bapak saya dulu almarhum, dia punya concordance. Jadi tulisan ini kemana, ini kemana, ini kemana. Dulu concordance ya, tapi bagi sekarang ya gampang lah. Informasi nggak perlu buku setebal begini, banyak gimana. Secara digital. Ini dicek, selidik terus. Ini maksudnya apa ya firman? Ini maksudnya apa ya? Selidik, selalu selidik. Nah, melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui karakter Kristus. Ya. Apakah ini kasih? Nah, kasih. Nah, kasih ya kita bisa. Ya, kita membaca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, mengasihi. Kasih itu termasuk buah-buah roh. Apakah pengajaran ini mengasihi? Contoh, orang, oh ini ibu janda, itu ada orang kaya, gue mendingan sama orang kaya. Ada hamba Tuhan yang kayak begitu, oh gue tinggalkan jemaat saya, isinya cuma ibu janda. Tidak mengasihi ibu janda, dalam arti bukan tidak mengasihi secara jasmani ya, secara rohani. Ibu janda itu perlu ditolong. Rohaninya perlu dituntun. Tapi menuntun ibu janda, aduh nggak ada apa-apanya. Perpuluhan aja paling berapa? Nah ini, ya kan? Ibu janda ngapain? Nggak ada apa-apa.
Oh, saya lebih mendingan bawa firman ke konglomerat. Satu orang aja atau enggak 2 orang aja nggak apa-apa. Populasinya gede. Nah, mengasihi justru yang di sana. Ini berarti tidak ada kasih. Cuma mau uang. Kita berpikir, oh iya ya perpuluhan. Tapi ujung-ujungnya, oh uang buat dia. Nah ini yang salah. Kak beda kalau, oh saya mengabarkan Injil ke sana, supaya kalau dapat berkat ini saya berikan kepada ini. Nah itu beda. Ya. Tetapi kalau itu saya berkat buat saya, ya apa ini? Itu sama aja menjual firman. Ini harus diuji ini orang. Nah ini benar. Ini dari Tuhan. Ini rohani. Ya tidak. Seorang seperti ini tidak mungkin rohani. Apakah pengajaran itu melakukan ketaatan? Nah, taat kepada Yesus. Apakah yang dia omong itu merupakan ketaatan? Kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini ada kesalahan dalam translation ya. Saya juga belajar ya dari ini. Jadi ini ada beberapa memang kata yang susah dicari, ya, dipadukan dengan bahasa sehari-hari. Tapi ini dikatakan ya dalam bahasa Inggris, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice, as in obeying. Nah, obey. Menurut. Kalau cuma mendengar, ya mendengar doang, ya udah saya dengar. Memperhatikan, ya udah saya memperhatikan. Tapi apa melakukan, ya belum tentu. Tapi kalau sudah obey, itu berarti menurut. Melakukan dia obey. Obey itu kalau kita suruh, kamu ke sana, terus dia ke sana. Oh dia obey. Nah, ya, berarti dia mendengar dan menurut. Ini yang benar. Obey. Jadi menurut lebih penting dari korban ataupun pelayanan. Nah ini korban sampai puluhan juta, tapi kalau tidak taat, nol. Ya itu orang. Oh, gue mau ke sana. Ya udah gue bayar perpuluhan di sana. Gue nggak mau bayar perpuluhan sama ya Bapak Gembala, itu lebih baik sama orang-orang miskin, janda-janda, terus anak yatim, ke panti asuhan. Lah, ini salah. Tuhan katakan bawa ke rumahku, bukan ke rumah panti. Nah, udah tidak taat, kesannya wah dia rohani. Mana? Oh saya nggak suka kasih perpuluhan, saya suka kasih perpuluhan kemana saja, ke pendeta-pendeta yang memerlukan. Memerlukan apa? Memerlukan duitnya, iya. Jadi pendeta itu nurut dia, itu maksudnya. Ya, benar. Oh, pendeta yang nggak mau nurut dia, oh gua nggak kasih perpuluhan. Nah, ya kan? Banyak taktik-taktik. Nah, ini salah. Kelihatannya benar, kelihatannya rohani, tapi ada ketaatan? Tidak. Kembali lagi, kita selidiki di dalam kitab suci. Benarnya ini? Salah. Nah, ini Rasul Paulus bilang,
uji. Meskipun dia profesor teologi, master teologi, bilang, oh sejarah itu kan dulu ke ini. Perjanjian lama, sejarah Yahudi, ngapain kita ikut-ikut ini? Lah, itu bukan sejarah, itu ada di Alkitab. Kita percaya Alkitab atau tidak, itu aja. Kalau percaya, percaya sepenuh. Jangan setengah-setengah. Yang menurut kita baik buat kita, menguntungkan kita, oh baru percaya. Kalau nggak baik atau merugikan kita, nggak usah. Nah, yang mana bisa. Itu sama seperti suam-suam kuku. Tuhan buang, lepeh. Kan? Ini menurut ada ketaatan diuji. Oh, ini karakter ada ketaatan. Kalau kita lihat aja, wah pertama dia udah bilang perpuluhan nggak usah bayar ini. Nah, udah salah lu. Udah. Meskipun siapapun dia udah salah. Apalagi kalau kita merasa diri kita diberkati karena perpuluhan. Saya merasa. Dan perpuluhan itu bukan soal besar atau kecil. Tapi tepat. Gimana tahu tepat? Ya jujur sama hati. Nah, kadang-kala hati, ini kan cuma ini ngapain sih kasih perpuluhan. Nah, udah nggak jujur. Dengan alasan apapun, ini jadi perpuluhan harusnya segini, dikit-dikit dikurangi, lah, di-courting. Bapak Gembala ya melakukan di dalam keluarga 4/10. Karena kenapa? Takut lupa. Nah, mungkin ada yang kelewat. Jujur saja. Bapak Gembala katakan apa? Permen itu juga berkat. Nah, apakah kita mau ngitung permen? Oh, berapa ini permen nih? Waktu dikasih, kamu kasih berapa ini permen? Ya nggak mungkin. Pasti kelewat. Diberi tumpangan. Oh, jangan berpikir itu kewajiban ya. Ya di sini juga ya, yang sering diantar ya. Memang Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk menolong, membantu kita. Tetapi kita juga harus sadar, itu berkat Tuhan. Nah, itu juga yang kita terima dari Tuhan. Segala sesuatu yang aku terima, aku berikan 1/10. Nah, yang terima itu apa? Termasuk jasa. Apakah kita hitung itu secara duit? Ya kalau bisa, ongkos ya bisa. Tetapi kalau nggak bisa, bagaimana? Nah, sekali lagi, jujur dalam hati. Nah, ini. Apakah ini benar gua kasih perpuluhan? Jangan pelit. Banyak kejadian-kejadian anak-anak Tuhan soal perpuluhan. Akhirnya bukannya berkati malah ambruk. Terus akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal kalau dilihat, kamu yang perpuluhan nggak benar. Harus benar. Nah, makanya sekali lagi, ketaatan. Nah, ini yang dilihat Tuhan. Taat atau tidak. Bukan besar atau kecil pengorbanan. Perpuluhan bukan. Tapi taat mau melakukan atau tidak. Nah, ini. Yang ketiga, kekudusan. Kita baca Imamat 11 ayat 44.
Imamat pasal 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab aku ini kudus. Nah, Tuhan ini kudus. Nah, kita harus menjaga kekudusan kita juga. Hidup kita. Jangan hidup kita diobral. Hidup kita ini sudah disucikan. Hidup kita ini sudah dibayar mahal oleh korban Kristus. Terus kita main asal. Oh, mentah-mentah. Oh, kita semua. Ini orang. Oh, kita semua bersaudara. Wah, udahlah. Bersaudara. Bersaudara gimana? Kita semua saudara. Saudara dalam Tuhan. Ini. Nggak menjaga kekudusan. Dan orang yang lihat, wah men, percaya-percaya aja. Nah, ternyata blank. Dan orang selalu berkata, oh iya emang benar. Hampir semua setiap hamba Tuhan, ya kayak begitu. Nah, dari organisasi itu emang kayak begitu. Nah, ya kan? Kita bisa uji bukan soal punya gereja besar, bukan title-nya, bukan jabatannya, bukan. Tapi kita harus lihat uji. Nah, ada kudus nggak? Menjaga kekudusan nggak dalam hidup? Dan yang terakhir, korban Kristus. Ya. Korban Kristus. Diuji. Ada tentang ngomong korban Kristus nggak? Nah, semuanya ini apa? Berujung ke korban Kristus nggak? Nah, Bapak Gembala juga selalu membawa korban Kristus, korban Kristus. Korban Kristus itu gimana? Perjamuan suci. Nah, ini korban Kristus perjamuan suci ya. Penghapus dosa. Kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kematian Tuhan itu apa? Korban Kristus. Nah, korban Kristus apa? Penghapus dosa. Pendamaian kita dengan Allah. Kalau tidak ada korban Kristus, kita mati. Udah, ada. Kita udah masuk ke surga. Mau kita melakukan apa aja, sama aja. Masuk ke neraka. Jangan berpikir, oh kita ini masuk surga. Enggak bisa. Langsung. Kalau tidak ada korban Kristus.
Kita lihat saja waktu kalau peta zaman, peta zaman Allah, Allah yang bilang, oh kamu masuk surga, oh kamu enggak, oh kamu masuk surga, kamu enggak. Allah yang ngomong. Karena dia yang jadi hakim. Tapi sekarang, karena korban Kristus, semua manusia berkesempatan. Nah, ini dia. Berkesempatan untuk merubah dirinya agar bisa masuk surga. Jadi Allah nggak berhak ya. Allah tidak menyeret kita ke neraka ya. Jangan dikatakan Allah yang memasukkan kita ke neraka, Allah yang menghukum kita. Tidak. Karena sudah ada pendamaian. Jadi Allah tidak menghukum kita. Kita masuk neraka karena dosa kita. Dosa kita itu yang membawa kita ke neraka, menjauhkan diri dari Allah. Nah, Allah itu kudus. Nah, kita nggak kudus, ya gimana mau campur? Nggak bisa, otomatis kita pasti lari. Masuk ke neraka. Jadi bukan Allah yang menghukum kita di neraka, bukan. Dosa kita. Ya. Dosa kita ini yang membawa kita ke neraka. Menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi korban Kristus ya. Ini pendamaian kita kepada Tuhan. Kepada Allah. Tanpa korban Kristus, kita nothing. Nggak ada apa-apa. Hanya seperti uap. Manusia hanya seperti uap. Hidup, lahir, muda, tua, mati. Selesai. Masuk neraka. Kita mau enjoy. Enjoy paling berapa tahun? Cuma 100 tahun. Apalagi hari-hari sekarang seperti, wah, loh kok sebentar lagi sudah hari Minggu ya? Waduh, sebentar lagi, loh, udah hari Minggu lagi ya? Nah, cepat. Tak sadar kalau udah, wah udah saking cepatnya. Kita baca Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Nah, ini dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita katakan buah ya, buah. Buah ini bukan buah. Ya memang buah, tapi bukan kita ya bisa menunjuk kepada karakter hidup. Nah, orang ini karakternya gimana? Oh dia jahat, nah, berarti nggak ada kasih dong. Nah, terus dia ngomong-ngomong tentang rohani, ya berarti bohong. Orang dia nggak mengasihi, dia pukul istri, lu kok dia jadi pendeta bisa ngajar ini? Nah, oh dia mengasihi sama sana, loh itu kan bukan istrinya. Kenapa istri dipukul, malah dia mengasihi yang lain? Ini berarti orang ini udah sesat. Ini kita uji. Nah ini, uji dulu. Jangan mentang-mentang dia hamba Tuhan, loh, terus kita iya aja. Padahal ternyata dia pukul istri. Suka meninggalkan istri. Nah kita lihat aja. Ketua umum kita yang kemarin, dia bawa istri kan. Ada yang ketua umum jalan-jalan, nggak mau bawa istri, bawa asisten pribadi, pendeta muda perempuan lagi. Wah, maksudnya apa? Bapak Gembala juga selalu katakan, kalau bisa kerja sama istri itu sekretaris. Ya. Kemana-mana Bapak Gembala sama istri. Ya, dan anehnya mama saya ini sampai sekarang juga kelihatan masih muda. Nah ini, mungkin ya papa saya yang
Ya, nggak tahu gimana. Bahkan juga teman kerja saya bilang, wah, mama kamu masih muda ya. Nah, jadi ya kadang-kadang juga Bapak Gembala almarhum jalan sama istri dibilang istri muda, istri kedua. Nah, karena selalu jalan dipikir, oh, apalagi orang yang nggak tahu Tante Kori kayak gimana. Bahkan waktu papa saya meninggal, orang nyari Tante Kori mana ya. Nah, pikirnya udah tua, udah gini. Tante Kori mana ya? Padahal Tante Kori udah di depan. Oh, saya Tante Kori. Oh, kaget. Ya kan? Oh, ini Tante Kori tuh. Oh. Nah, ini selalu harus bersama istri. Jangan lebih sono ke Aswi istri. Kalau udah di rumah aja udah muka sepet, suntuk jadi. Jadi nggak ada urapan. Waduh, mana bisa kayak gitu. Oh, malah ada urapan. Oh, apalagi nyanyi-nyanyi itu ada sesama perempuan lain atau jemaat perempuan. Kok begitu urapan? Gimana urapan? Dan anehnya banyak. Nah, ini yang mengikut. Nah, udah tahu dia pukul istri, tapi malah istrinya yang disalahin. Oh, lu sih istri juga bawel begini-begini. Lah, kok begitu? Malah istrinya. Ya kalau bawel ya harusnya pendetnya udah tahu, gak usah nikahin. Gitu aja repot. Kalau udah nikahin berarti udah terima meskipun dia bawel atau apa. Ya, kalau orang menikah jangan cuma waktu perkenalan aja. Oh iya iya iya. Makanya kalau pas lagi penataran, nah biasanya itu harus dibukakan supaya saling tahu. Ya secara pribadi sama penatar. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah kalau bisa tahu. Terus kamu ternyata begini-begini. Lah kalau sudah begitu ya sudah. Kalau udah menikah ya mau gimana? Masa mau cerai? Ya nggak mungkin. Udah terima ya contoh. Beli apa itu? Secret box. Minghe ya atau apa itu? Secret box yang kayak di Popmart buka. Ya dapatnya begini. Lah udah beli. Terus mau tuker? Ya nggak bisa. Kita udah menikahi dia. Kita udah ini. Terus ujung-ujungnya udah suntuk ini. Wah, dibuang buat dipukul ya nggak bisa. Udah harus terima. Terus maunya yang lain. Nah, ini salah. Karakter hidup. Nah, perilaku sehari-hari. Nah, ajaran dan dampaknya. Cara hidup jangka panjang. Nah, ini buah dilihat itu. Nah, coba ya, saya nggak offline ya, saya nggak bisa tanya. Coba, pohon itu ya diketahui dari mana? Yang paling pertama-tama itu ya buah. Lalu bunga. Oh itu bunga. Oh itu bunga mawar. Oh itu ini. 3 ya dari daun. 4 batang dan kulit. Nah, semua itu identitas. Nah, karakter. Nah, jadi kita lihat, pujilah ini orang kelihatannya rohani tapi kok hidupnya begini ya. Nah, mulailah kita meragukan. Kita cek di dalam firman. Kita baca Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16
ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini, Roh Kudus. Roh Kudus, Ia akan memberitakan kebenaran. Ini hal-hal yang mungkin kita sudah selidik, ya, udah baca-baca firman, tapi ya kok serasa kayak belum puas ya. Belum puas, ingin lagi. Dalam arti belum puas maksudnya ingin mengetahui lebih dalam tentang Tuhan, tentang hal-hal kebenaran. Nah, kita harus berseru-seru melalui doa supaya dapat Roh Kudus, Roh kebenaran. Ini dia yang lebih lagi membukakan. Rahasia dalam Alkitab itu dibukakan lagi. Bukan kita datang ke filsafat, ke ahli teologi. Bukan. Bukan. Oh, cari firman di sini. Bukan. Malah mereka bisa membawa kita lebih jauh. Karena yang mereka katakan berdasarkan manusia. Kalau di sini, apa yang dikatakan itu berdasarkan dari Allah. Roh Kudus, Roh kebenaran. Pasal 14, ya, Yohanes 14, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di sini kalau bahasa Inggris advocate. Nah, penasehat kayak nasihat. Oh, kamu itu begini, ini begini. Untuk menolong kita. Ya, kalau zaman sekarang, ya kita bisa katakan ya AI. Kita nggak ngerti, oh kita tanya. Oh, dibukakan sama Roh Kudus. Itu ini, itu begini. Ya. Roh Kudus itu juga yang waktu kita menghadap seorang, ada ngomong orang gini-gini, hamba Tuhan, nah Roh Kudus bilang kata, itu salah. Nah, dia ada di dalam kita. Ya. Selamanya, berarti ada di otak ya. Pikiran kita, oh ada suara, oh itu sana. Nah, kita harus bilang, oh iya nggak benar ini. Nah, itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bukan kuasa ya. Dan di sini katakan, Ia akan memberikan kepadamu. Nah, artinya sekarang ada yang sekolah atau apa yang belajar, yang mengajarkan bahasa roh. Mana ada coba. Ini yang berikan Tuhan. Bukan dipelajari. Kok orang mempelajari? Sehingga kalau berdoa pakai bahasa roh itu kelihatan kayak urapan. Waduh, udah tinggi banget. Apaan itu? Nah, sekali lagi, kelihatannya rohani. Nah, tapi apa? Palsu. Ini sini dikatakan ya, memberikan. Ia akan memberikan. Dan roh itu, kalau bahasa Indonesia dikatakan dia. Kalau bahasa Inggris, the world cannot accept him. Him. Because it neither, nah it itu the world, see him or knows him. But you know him. For he live with you and will be with you. Him. Pribadi. Nah, dikatakan maksudnya seorang penolong. Seorang. Berarti pribadi. Bukan sesuatu atau kuasa. Bukan. Ya, ingat ya. Bukan kuasa Roh Kudus. Bukan ini. Bukan. Itu pribadi. Ada wujudnya.
The world now, orang dunia nggak bisa melihat. Cuma orang yang rohani, yang Roh Kudus itu dia lihat. Nah ini kok dipelajari supaya bisa berbahasa roh. Nah mana bisa? Itu kuasa, itu pribadi ya, bukan kuasa, maaf. Pribadi itu yang ngomong. Jadi ketika orang itu ngomong, berdua tiba-tiba ada suara, ada bahasa roh. Itu pribadi itu yang ngomong, yang menggerakkan. Nah, pribadi itu yang menolong kita, yang membimbing kita kebenaran. Bukan pembelajaran. Dan anehnya orang mau ngikut supaya kelihatan urapan. Ya, padahal palsu. Ya contoh, kita mau beli emas, ada yang nolong. Oh, emas itu harus diuji api, berat, keasliannya. Nah, kita nggak jadi ketipu. Kalau ada orang yang jual emas palsu, oh ini emas palsu. Apalagi tuh, barang-barang Cina, oh udah pakai sertifikat. Sertifikat emas, wah berapa gram, 0,0. Bohong. Emas sekarang hampir 3 juta, masa ada sertifikat yang harganya cuma 50.000, emas apaan nih? Meskipun barangnya segede gini dilapisin emas berapa ini? Ya kan banyak itu yang di barang-barang Cina yang di Shopee. Oh, emas karat segini-gini bulan, ada sertifikatnya. Nah, emang bisa bahasa Cina? Nah, bahasa Cina juga emang bisa divalidasi? Enggak. Orang benar pasti tahu, oh kamu mesti uji sama api, lihat berat, lihat keasliannya. Ntar nanti di gini-gini, kepisah nggak itu emas? Ya kan? Oh baru benar, ini ada emasnya. Kalau enggak ya bohong. Ya. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, manusia rohani bisa menilai seseorang. Nah, ini. Tetapi dia sendiri tidak bisa dinilai. Ini. Karena ada pribadi itu yang menolong. Nah, oleh sebab itu ya, kata Paulus, ujilah semua. Oh, begini cara ujinya. Setelah kita tahu uji, nah, peganglah yang baik. Ya, ini. Peganglah yang baik. Peganglah yang baik ini berarti katakan yang baik, bukan yang sesuai emosi kita, bukan yang kita pikir ini baik menurut kita. Nah, ini banyak ya jemaat-jemaat, ini yang baik menurut gua mau lakukan. Kalau nggak baik buat gua malas. Dengan berbagai alasan, menyatakan ini baik menurut saya, menurut alasan saya. Contoh tradisi, ini baik tradisi, nggak ada apa-apa kok gini-gini. Nah, tapi menurut firman Allah salah. Bukan soal baik atau nggak ada apa-apa, tapi menurut firman Allah salah. Kita menurut yang mana? Tradisi atau firman Allah? Nah ini. Yang baik itu dipegang, yang jahat dijauhi. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah,
Ini sesuai apa? Ya tadi seperti saya katakan, puji sesuai firman, karakter hidup, buah. Nah ini. Kita cek ini nasihat orang ini, buku orang ini, tradisi ini, sesuai nggak? Baik nggak menurut firman? Nah ini, baik menurut firman. Baik nggak menurut firman pengajaran Tuhan? Bukan baik buat kita, baik nggak sesuai firman. Nah, meskipun ya kadang-kadang sesuai firman itu susah buat kita. Nah ini, baik sesuai firman itu belum tentu baik sesuai kita. Makanya kita kerasa, aduh, males melakukan, males menurut. Nah, jujur saja seperti hal yang kecil, berdoa, makan di tengah umum banyak. Berdoa sebelum berangkat kerja, aduh males. Udah buru-buru, udah telat, ntar aja berdoa. Aduh, ada orang banyak, ini gak usah berdoa lah. Males, karena kenapa? Nggak baik. Nah ini daging, emang ya, kita ini ya, manusia ya, dagingnya. Jadi otomatis daging ini nggak mau. Ya contohnya aja bangun pagi-pagi, siap-siap, apalagi kalau anaknya, waduh, anak lari kemana-mana ngatur, nah, untuk datang beribadah, susah. Ya. Ngapain repot-repot pagi-pagi? Nah, anak-anak yuk ke gereja. Nah, anaknya masih nangis lah, inilah, waduh, pada nggak mau. Kalau baik buat kita, nggak usah ke gereja, ngapain? Ada Zoom kan? Oh iya, ada YouTube ya? Oh iya, udah Zoom kan, pakai ini YouTube aja deh. Biar nggak kelihatan kalau saya lagi tidur. Nah, sambil tidur-tiduran. Nah, kan. Baik buat saya, nggak usah ke gereja, lewat Zoom aja. Untung saya lahir di zaman informasi dan teknologi nih. Jadi nggak perlu ke gereja, pakai Zoom aja. Kalau nggak YouTube, buka YouTube. Kalau Zoom kan mesti pakai kamera, ini YouTube nih. Gak ada yang tahu dia datang atau enggak, dia hadir atau enggak ada. Orang YouTube gimana tahunya? Kecuali kalau tulis di chat, oh saya hadir, nah baru tahu hadir. Hadir juga nggak tahu dia 24, nggak tahu dia muter-muter. Ya kan? Sesuai daging, nggak mau. Ngapain gue ke gereja pagi-pagi? Tapi sudah tidak taat. Tuhan katakan beribadah. Ini yang baik dipegang, yang jauh. Kalau kita lakukan tahu, oh ini perbuatan yang melanggar firman, yang jahat, ya jauhkan. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, baik menurut firman, jauhi kejahatan. Seringkali ya itu orang nggak mau, termasuk mendengar firman. Gue nggak mau dengar firman.
Nah, kalau dulu itu ya nama papa saya disebut gembala kita. Oh, saya nggak mau ke gereja Pak Victor. Suka nuding-nuding, suka nunjuk-nunjuk. Lah, pertama-tama gimana mau tahu Bapak Gembala? Itu persoalan kita, itu perbuatan kita. Yang tahu kan cuma diri kita sendiri, Tuhan, dan setan. Tetapi kok kita merasa, kok Bapak Gembala nuding saya. Nah ini, orang yang rohani, orang yang punya Roh Kudus tahu, oh ngomong. Karena kenapa? Ada penolong yang ngomong. Nah ini, kita yang kan, waduh, udah merasa, wah ini dia ngomong nih, siapa ya ini ngomong? Mana bisa. Nah pribadi ini tahu dari mana? Dari Allah, yaitu Tuhan. Yang mengetahui, oh ini orang nih. Nah, kita baca Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah ini, rasa seperti berumat. Oh kita nggak perlu bayar perpuluhan. Itu tradisi dulu, itu zaman dulu, itu perjanjian lama, itu tradisi Yahudi. Kita tidak perlu. Nah ini, karena dia tidak mau mendengar. Nah, orang yang tidak suka mendengar hal yang baik, itu dijauhkan ya, sama Tuhan. Ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Nah, akan kecemaran. Ya udah biarin. Nah, terus mengatakan, oh saya sudah bekerja, sudah melayani Tuhan, tapi kok malah masuk neraka lah. Malah Tuhan yang disalahin. Ini kadang-kadang ya manusia. Nggak ada berkat, nggak ada ini, Tuhan yang disalahin. Terus ngungkit-ngungkit. Oh gue udah melayani, gue udah ini, gue udah ini, gue udah korban ini sebanyak-banyaknya ini, tapi kok gue inilah. Nah kita kembali ke 1 Samuel lagi. Menurut, bukan soal korban, bukan soal pelayanan. Menurut, nah ini dia. Tuhan minta menurut. Kita seringkali nggak mau. Kita tawar, Tuhan, gue nggak usah menurut yang ini ya, tapi gue korban Tuhan nih banyak. Nah ini kita. Karena kita tahu itu baik, tapi buat daging kita nggak baik. Daging kita bilang, nggak usah deh, nggak usah melakukan. Nah ini. Akhirnya apa? Tuhan menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan seolah penuh hikmat sampai masuk mungkin di influencer. Wah bawa ini diomong jadi obrolan. Wah serasa wah gue dicari orang, gue di ini nih. Yaitu lalang gandum. Gandum dikumpulkan. Ya lalang juga dikumpulkan sama-sama. Nah, orang yang tidak suka kebenaran dikumpulkan sama-sama. Makanya mungkin gerejanya gede, tapi semuanya lalang. Dikumpulkan jadi satu, dibakar. Selesai. Serasa penuh hikmat. Wah semua ngumpul situ, perasa hikmat. Yang ngumpul itu lalang-lalang semua.
Kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Maafkan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Dua Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyelamatkan dari api neraka, mereka tidak suka. Ya berarti kan bukan Tuhan menghukum, Tuhan sudah memberikan, tetapi orang ini tidak mau, sehingga Allah mendatangkan, ya udah, kesesatan. Kamu mau sesat, ya udah sana sesat, biarlah engkau jadi sesat. Karena itu maumu, nggak mau taat. Akhirnya mereka lebih percaya dusta, lebih percaya sesama. Akhirnya mereka dihukum karena nggak percaya dan suka kejahatan. Nah ini kadang-kadang suka. Berarti kalau kita tidak percayakan kebenaran, meskipun ya benar itu pengajaran firman, tidak konflik dengan tradisi. Nah, berarti kalau kita melakukan tradisi daripada firman Allah, kita melakukan kejahatan. Ingat itu ya. Jadi kalau kita lebih memilih tradisi atau lebih memilih ngikut orang, nah, filsafat ini itu, yang kita tahu ini yang menurut firman tidak benar, kita melakukan kejahatan. Dan anehnya orang banyak di sana. Orang Kristen, banyak. Ada Kristen yang anak-anak Tuhan yang lebih memilih tradisi. Jadi sehingga sepertinya sejalan ini. Padahal kita tahu, wah ini nggak benar. Tradisi kalau benar, iya boleh. Sesuai firman, yes. Tapi ada yang tradisi-tradisi yang nggak benar. Anehnya, orang Kristen lebih mengikuti itu. Bukan hanya orang Kristen, orang percaya Tuhan, percaya Yesus ya. Tuhan katakan jangan menyembah dua Allah. Tapi orang Kristen, ada apa di atas? Percaya Tuhan, masih feng shui. Menurut feng shui nggak ada lantai 4. Di Shanghai banyak. Nah udah, itu aja. Di Shanghai aja hal-hal yang mistik itu dihancurkan di Cina ya. Karena hal-hal itu bukan membawa kebaikan, malah merusuk. Malah jadi sesat. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, loncat 5. Loh, mana bisa? Cuma angkanya doang aja, nggak ada 4. Tapi secara mata, itu 4.
Nah, anehnya orang dibegokan, ya kan? Coba secara mata, cuma angkanya aja nggak ada angka 4, tapi secara fisik 4, nah, ya kan? Tapi anehnya orang ngikut, oh iya begini gini, gini. Sesat, nah tuh. Apalagi tradisi, tuh kan. Anehnya orang mau ngikut. Di sini nggak ada ya, di Cina nggak ada. Karena pemerintah tahu itu sesat. Ya kalau kita lihat film-film Cina yang ada hantu, ada setan, itu Hong Kong, buatan Hong Kong. Dan Hong Kong waktu itu dalam puasa British. Jadi ada film-film hantu. Kalau di sini nggak ada. Karena orang disesatkan. Karena hantu. Nah, ini banyak orang Indonesia. Oh, gue nggak mau bangun di sana. Kan di sana ada pohon beringin itu ada setan yang nunggu. Sesat. Jadi tidak ada pembangunan di situ. Menghambat pertumbuhan. Nah, sekali lagi, tradisi dan kepercayaan. Nah ini, diberantas. Di Cina itu diberantas. Nggak semua bisa diterima sama pemerintah sini. Nah, apalagi Tuhan. Anehnya orang Kristen masih ada yang menurut. Kayak digelapkan. Padahal udah tahu bentuk gedungnya itu ada 4 lantai. Cuma angkanya doang 4 dihilangin, dimasukin 5. Kok bilang nggak ada lantai 4? Gimana cara pikirnya? Nah, coba. Secara sains, aduh gue jadi bego ini. Gara-gara tradisi. Ini, nah, orang disesat, ya udah ke sana kalau mau sesat. Percaya-percaya sana. Nah, baru kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu. Nah, ini. Seringkali ya Bapak Gembala katakan, oh menurut firman Allah nggak boleh begini. Tapi karena tradisi hati kita, oh lebih condong ke tradisi. Ya siapa Bapak Gembala? Bapak Gembala itu bukan, ya seperti kata Papa saya almarhum Bapak Gembala, bukan hakim. Yang hakim itu di atas. Ya paling, ya mau gimana? Kalau jemaat anak Tuhan itu ngotot, sama kayak orang Israel ngotot, ya udah, mau gimana? Akhirnya ya kayak Musa. Selalu kita gembala itu cuma memohon ampun. Ampun atas domba-domba saya. Nah, seperti Musa katakan, kalau bisa saya yang namanya dihapusin, jangan orang Israel. Nah, ini gembala yang baik. Melindungi. Kalau domba itu makan rumput orang, terus rumput orang itu marah. Siapa yang disalahkan? Gembala, bukan domba. Domba mana tahu. Dia maunya sendiri. Ya, contohnya sebenarnya kasarnya anjing. Nanti pemilik anjing itu belok sana di halaman orang-orang itu marah-marah. Marah-marahnya bukan ke anjing, ke kita. Anjing itu gigit orang, polisi tangkap kita. Ya, ya. Anak Tuhan berbuat ini, ya Tuhan salahkan. Tuhan menanyakan ke gembala. Sekali lagi gembala terpaksa harus ampun. Ini beban seorang gembala, bukan hanya karena itu hati kadang-kadang
ngotot. Tapi ya Tuhan itu adil. Ya. Di 10 perintah Allah yang dikatakan yang jika engkau menginginkan barang milik tetanggamu, istri atau anak, sudah berdosa. Hati, nah ini, hati kita harus waspada nih. Jangan secara emosional, tetapi harus tahu mana yang baik. Kita baca Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Sudah berzina di dalam hatinya. Mengingini seorang perempuan. Nah ini kalau diomong, baru nginginin kok. Nah ini, nggak apa-apa, biasa laki-laki. Ya kan? Kompromi hal yang kecil-kecil. Padahal itu sudah jahat. Dan dikatakan sini, udah berzina dalam hati. Nah ini, lebih terang-terangan. Kalau perjanjian lama, secara jasmani, secara fisik, secara perbuatan. Kalau ini secara hati. Nah, Tuhan lebih dalam lagi, hati. Termasuk menginginkan barang orang lain juga. Seperti contoh, kebun anggur Nabot. Nah, mengingini, akhirnya timbul jahat. Karena kompromi, cuma kecil. Gak apa-apa. Ini kompromi kecil-kecil. Pikir yang salah, nggak apa-apa. Nggak taunya sedikit demi sedikit meninggalkan. Termasuk kebiasaan. Nah, dari teman, diajarin nih, jadi kebiasaan baru. Nggak taunya kebiasaan ini lama-lama kok menjauhkan diri dari Tuhan ya, menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ini kita harus singkirkan, jangan kompromi. Meskipun kebiasaan ini berdasarkan keluarga atau tradisi. Ya. Harus singkirin. Contohnya kebiasaan pertemuan keluarga besar. Anehnya jatuh hari Minggu. Kan cuma sebulan sekali. Cuma setahun sekali. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Nah ini hal yang kecil kompromi. Setahun sekali, ayolah om, bolehlah. Kompromi yang kecil. Memang Bapak Gembala bilang, iya boleh. Enggak, setahu saya dari dulu enggak. Cuma anak Tuhan yang ngotot. Nah terus kalau tiba apa-apa salah, terjadi sesuatu, paling Bapak Gembala cuma katakan apa? Ya udah, Tuhan beserta, berdoa untuk perjalanan, berdoa untuk supaya dijaga. Paling itu aja yang Gembala katakan. Nggak mungkin Gembala mengutuk atau apa, nggak mungkin. Dombanya sendiri kok, anaknya sendiri, maka kenapa dikutuk-kutuk? Paling cuma dinasehati. Tapi kalau ngotot ya sudah. Apalagi sekarang, kita lihat banyak guru yang dipolisikan. Mendidik pakai tangan, pakai pukul, penjara langsung. Beda dari dulu. Ya kan? Oleh sebab itu, ya Gembala mau ngapain kalau anak ngotot? Mau ngotot, ya udah lu gini, nggak mungkin. Paling juga ya sudah, lu apa? Kita hanya berdoa saja ya, bro. Kita hanya berdoa saja. Ya emang cuma berdoa yang bisa dikatakan. 1 Korintus 6 ayat 18. Satu Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan
Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, kita lihat percabulan ini bukan secara jasmani ya, tetapi secara rohani ya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita sudah ditunangkan sama Tuhan, tetapi kita lebih melakukan dosa. Itu percabulan. Karena kita sudah ditunangkan kepada Tuhan, tapi kita lebih suka dosa, lebih suka mamon, lebih suka hal-hal tradisi. Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil itu, aneh kita. Kita punya Tuhan yang hidup, malah kita percaya Tuhan yang kecil-kecil. Kita punya Tuhan, malah kita lebih percaya kepada saudara. Lah, mana bisa? Kita udah melakukan percabulan. Secara rohani, ya, kita udah melakukan. Yang ini, pertama-tama, seperti contoh ya kalau kita api unggun, nah kalau jauh menghangatkan, bisa. Tapi kalau dekat, nah itu mengikis kita, akhirnya kita kebakar. Nah api sama kayak dosa jangan dideketin, karena itu merenggut kita. Tapi kita harus menjauh, jauhilah yang jahat. Oh dikit-dikit jahat kecil, oh iya anget, dikit-dikit oh tambah anget, dikit-dikit tambah enak. Akhirnya tiba-tiba udah bus. Ya itu pertama-tama, oh berkabar Injil bersama-sama, nah, bukan sama istri tapi sama aspri ya. Asprinya perempuan, masih muda, single, wah. Dikit-dikit ya, dikit-dikit jalan kabar Injil sana sini, akhirnya belum. Selanjutnya tadi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah ini, ya kita yang berusaha, kita harus berusaha selalu. Nanti Allah yang memberi dan Allah yang menguduskan itu. Imamat pasal 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, keep my requirement and follow them. Nah, tetap pertahankan yang kita tahu baik. Firman itu. Setelah diuji baik, kita pegang. Ikutin itu. Nanti Tuhan yang menguduskan kita. Tuhan tidak mau cuma roh kita aja yang selamat. Tapi pikiran juga kita dibarui. Emosi kita. Contohnya dulu suka marah-marah, sekarang jadi sabar. Nah, ya kan? Semua yang dirubah. Dulu pemikirannya salah, sekarang jadi benar. Bukan hanya roh, tapi juga tingkah laku kita. Termasuk tubuh, tingkah laku itu tubuh. Nah, mau melayani Tuhan. Tuhan mau, nah ini. Tidak hanya roh doang, oh roh aja yang selamat. Enggak. Tubuh kita. Makanya orang mati itu dibangkitkan. Kalau Tuhan cuma mau menyelamatkan roh, ngapain tubuh? Tubuh tinggal aja di dalam, di bumi, hancur. Tapi kenapa tubuh dibangkitkan? Tulang-tulang itu yang berserakan, yang kebakar, semua disatukan, menyatu. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau tubuh diselamatkan. Nah, bukan hanya roh. Semua yang mati, apapun yang sampai sudah nggak berbentuk tubuhnya,
Semua diselamatkan. Bukan hanya roh. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita harus berubah. Kita harus mengetahui mana yang berkenan sama Tuhan, mana tidak. Ini menguji. Kita harus menguji ini. Ya, uji itu ya apa? Bisa melanggar tradisi, ada istiadat, bahkan orang tua, suami atau istri. Nah, kita contoh dulu waktu masih di Medan Delima, ada suami yang menghalang-halangi istri untuk beribadah di tempat Pak Victor. Ada. Mau menderita mengikut ajaran firman. Mau menderita, dicemooh, dijauhkan oleh saudara-saudara karena mengikut firman. Memikul salib. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibayar dengan korban Kristus. Priceless, nggak bisa dikatakan. Oleh sebab itu kita harus menurut ajaran firman Allah. Kalau menurut kabar mempelai pengajaran, kita sudah ditunangkan. Tuhan sudah bayar tuh mahar. Kita malah kok ke orang lain. Coba ada nggak pengantin udah pakai mahar, udah ini malah dia itu malah lari sama orang. Selingkuh orang bilang. Ya. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Pandangan kita, nah ini, sekarang tertuju pada kedatangan Yesus. Pandangan kita, supaya kita bisa mengubah kehidupan kita, mengikut ajaran Tuhan, mengubah pikiran, mengubah tingkah laku, semua. Dengan memandang, jangan memandang dunia, tetapi memandang ke datangan Tuhan. Kita baca ayat terakhir, Mazmur 139, ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalkanlah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apa jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiklah
akan daku. Kita harus juga menguji. Apakah kita ini ya mengikut Tuhan? Apakah kita ini, hidup kita ini sekarang lebih mengikuti tradisi, lebih mengikuti ilmu-ilmu, filsafat-filsafat, buku-buku, pengajaran-pengajaran yang sesat daripada kebenaran ajaran firman Allah. Kita uji, diri kita juga kita harus uji. Selain kita menguji orang, pengajaran orang, kita juga harus menguji diri kita. Apakah kita ini ya, lebih mengikuti Tuhan? Kalau perlu kita minta Tuhan, saya tidak tahu apa dalam kehidupan. Saya dulu mungkin melakukan hal yang saya tidak tahu. Bahkan saya sampai sekarang belum tahu itu benar atau salah. Selidikilah aku Tuhan. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan kata, oh ya itu salah. Oleh sebab itu, kita mohon ampun. Dan kedepannya jangan berbuat lagi. Sekian pemberitaan hari Minggu ini. Kita mau menyanyikan lagu Selidiklah Akan Daku. Dan pelayan perjamuan suci, silakan untuk mempersiapkan perjamuan suci. Selidiklah akan daku ya Allah. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Selidiklah akan daku dan ketahui akan segala. Selidiklah akan daku, dan mari kita mau bangkit berdiri. Akan daku, mari kita mau bangkit berdiri. Ketahuilah akan hatimu. Dan akan segala. Musik saja. Musik saja. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengubah kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau melihat kerinduan kami ini Tuhan, yang mau menjadikan kami lebih dewasa secara rohani, yang dapat menguji segala sesuatu dan tekun memegang yang baik dan menjauhkan segala kejahatan Tuhan. Biarlah oleh korban-Mu melalui perjamuan kudus yang akan kami jalankan ini Tuhan,
Biarlah Engkau menguduskan kami ya Tuhan, bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh Tuhan. Sehingga kami menjadi sempurna, menjadi kudus pada saat Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam namamu saja Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan perjamuan suci dijalankan. Akan segala akan aku Dan mari kita mau bangkit berdiri. Segala apa semua sudah mendapatkan? Kalau semua sudah mendapatkan, mari kita mau angkat roti. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Tuhan. Mari kita mau ngangkat tangan. Saya mohon pendeta muda Eko untuk berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu yang Kau ungkap singkapkan pada pagi siang hari ini Tuhan. Haleluya. Banyak-banyak perkara Tuhan untuk Engkau mengoreksi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, Haleluya. yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau semua itu Engkau bukakan bagi kami Tuhan, Engkau mengoreksi setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, membaharui kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, selidiki kedalaman hati kami Tuhan, untuk Engkau menyelidik lebih dalam dan lebih dalam, dan bahkan Tuhan mengoreksi kehidupan kami Tuhan, Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. supaya pelayanan kami, apa yang kami kerjakan, bahkan Tuhan, segala sesuatunya kami kerjakan seturut dengan firman, seturut dengan kebenaran yang nyata dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk Terima firman-Mu yang kasih, Kau Tuhan. sudah bukakan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pemakaian-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau Terima memakai kasih, hamba-Mu lebih hari lebih jarang, bahkan dalam urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-roh kebenaran itu juga Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk mengisi setiap relung kehidupan kami, bahkan memimpin kehidupan kami Tuhan, sampai saatnya tiba Tuhan, kami boleh diketemukan dalam kehidupan yang tak bersaja. Haleluya, terima kasih Nyongsong Tuhan. kedatangan-Mu yang kedua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan kekurangan kami, ampuni Tuhan kelemahan kami, ampuni Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima Haleluya. kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau dipuji dan dibesarkan, dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami kembali. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu nomor 116 dari Psalm. Dan persembahan dijalankan.
Kita mau baca pengumuman Selasa 3 Februari, doa penyembahan jam 6 sampai jam 8 malam di rumah masing-masing. Kamis 5 Februari, kebaktian kaum wanita jam 10 di Taman Nyur. Dan renungan pemuda jam 7 malam via Zoom online. Minggu 8 Februari, kebaktian umum jam 9. Dan dilanjutkan kebaktian sekolah minggu jam 11 di tempat ini, Pacuan Kuda. Untuk permohonan bantuan doa, kesehatan ibu-ibu lansia, kesehatan Nita dan Hana, Pak Yakub dan istri pulang dari Medan Senin 2 Februari 2026. Ada tambahan bantu doa lagi? Kalau tidak ada, doa. Mari kita mau bangkit berdiri, doa penutup saya minta Pendeta Muda Hodia untuk menutup kebaktian ini dalam doa. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, puji dan hormat syukur hanya bagi-Mu, karena besar kasih setiamu kepada kami, sehingga Engkau hari demi hari memberikan pembukaan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui pendeta-pendeta muda-Mu Tuhan, yang Engkau berikan pembukaan firman untuk menuntun dan memberi makan kepada domba-domba Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan ibu-ibu lansia Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di dalam masa tua mereka, umur mereka yang lanjut Tuhan, di mana seluruh tubuh mengalami kelemahan dan kemunduran Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan mau menolong mereka Tuhan, memberi kekuatan baik secara jiwa dan juga secara jasmani tubuh Tuhan, sehingga Engkau dapat selalu menyertai mereka, terutama di dalam hadir di dalam setiap ibadah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan Nita dan Hana Tuhan. Engkau tahu kesehatan dari kedua pemudi ini Tuhan, dan biarlah Engkau juga melihat kesungguhan mereka di dalam melayani-Mu, berani bertanggung jawab di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berilah kemurahan-Mu hingga Engkau mau menjaga kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Yakub dan istri Tuhan yang sedang di Medan Tuhan dan berencana pulang Tuhan pada hari Senin Tuhan. Engkau mau sertai mereka Tuhan, pulang ke rumah mereka dan bertemu dengan anak-anak Tuhan, dan juga memulai kehidupan lagi Tuhan di Jakarta Tuhan, dan mau bersama-sama melayani Tuhan dan juga beribadah di gereja ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai, mau menyelesaikan segala masalah atau urusan mereka di Medan sana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk segala ibadah-ibadah kami Tuhan, baik itu ibadah doa Tuhan yang di rumah masing-masing Tuhan, maupun juga ibadah hari Kamis kaum wanita atau wulan, persekutuan kaum muda, dan juga hari Minggu Tuhan. Engkau sertai Tuhan, biarlah Engkau juga mau berhadirat dan memberikan pembukaan firman-Mu pada setiap ibadah-ibadah Tuhan. Sidang jemaat Allah yang diberkati dan diberikan kemurahan oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan biarlah firman tetap berada di dalam hati kalian masing-masing, dan mau menyertai di dalam segala aktivitas pada hari-hari yang akan datang. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya.